Nah sekarang ngomong soal kesalahan, maaf banget aku nanya sesuatu yang personal. Pernah nggak ngerasa kayak ngelakuin kesalahan over and over, kok ini lagi ya? Kok gue kesalahannya sama ya berulang-ulang? Kayak kita berada di satu cubicle, dan kita ngerasa gue ngelakuin terus nih kesalahan ini gitu. Pernah nggak sih Bang Indra? Kalau ngelakuin kesalahan yang over and over again gitu pasti pernah lah ya. Kayaknya hidup gue stuck ya di sini gitu. Jadi mungkin sekarang tuh lebih realistis, lebih pengen bukan mengejar mereka, cuma seenggaknya gue ada di path yang tepat lah untuk menjalani hidup sebagai manusia gitu. Tapi ngerasa bersalah cuma sebentar, habis itu diulang lagi. Itu tuh manusia tuh kayak gitu tuh. Kayaknya solusinya ruqyah kali ya. Hai semua, selamat datang lagi di Happy Health. Tim yang ada tuh guys, di sini boleh tepuk tangan semua kita. Yes, senang banget aku Robi Purba bisa kembali nemenin kalian semua. Sebelumnya kan kita udah ngebahas ya mengenai bagaimana sih kita harus bisa mengandalkan sistem yang dimana saat kita kalau misalkan motivasi lagi habis, lagi menurun banget, tapi kita pengen banget motivasi itu terus ada gitu. Nah, di kali ini kita akan ngebahas sebuah topik yang memang benar-benar penting banget dan mungkin cocok buat kalian semua yang pengen sesuatu yang lebih baik di hidup kalian. Tapi sebelum kita ketemu sama bintang tamu kita, ini kan udah mulai masuk bulan ketiga tahun ini ya, 2026 ya. Udah ada yang rencana belum mau ganti handphonenya masing-masing? Mungkin gara-gara, yo bang handphone gue udah mulai overheat, atau mulai nge-lag, atau mungkin memorinya udah habis. Kayaknya gue harus ganti deh. Tunggu, sebelum ganti handphonenya, coba reset dulu handphonenya. Di reset factory gitu maksud aku. Siapa tahu masalahnya di sistemnya. Sama kayak kita semua yang mungkin selama ini kayaknya ngerasa stuck banget, motivasi kita lagi low banget, kita lagi nggak punya energi dan semangat baru. Siapa tahu kesalahannya bukan di diri kita, tapi dari sistem yang selama ini kita lakukan atau kita berikan di diri kita semua. Coba dipikirin lagi ya, daripada buang-buang duit buat beli handphone baru, mahal. Kita harus irit-irit sekarang. Nah, jadi hari ini kita akan siap-siap ngebahas tentang sesuatu yang bikin kamu pokoknya yang pastinya smile all day. Kalau nggak smile, nanti kuota kamu Bang Robi balikin. Karena udah nontonin kita ya. Tapi yang pasti, pembahasan kita tentang tombol reset, guys. Cara cepat bangkit setelah merasa gagal. Pernah ngerasa gagal? Berarti wajib nontonin episode yang satu ini ya. Nah, kali ini yang menarik bukan cuma topiknya aja, tapi juga tentu aja bintang tamu yang menurut aku sih mereka ini berdua kece-kece, luar biasa, berprestasi semua di bidang masing-masing. Hari ini, pastinya ini adalah salah satu musisi kebanggaan dan kegemaran Ciwi-Ciwi sejak tahun 2011, yang memang eksis banget di industri musik Indonesia. Udah gabung sama kita di sini ada Teuku Rizky Muhammad, atau biasa kita kenal dengan Kiki CGR. Kiki, selamat datang. Halo. Sehat, Ki? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, makin seger aja pokoknya. Amin. Makin Amin, ganteng. Ganteng adik gue ini ya. Dan satu lagi, udah gabung sama kita, seorang komika kita yang memang banget kita banggakan banget, kita happy banget kalau setiap dia lagi stand up comedy, guys. Ada Indra Frimawan. Bang Indra, apa kabar? Terima kasih. Baik. Sehat, Ya. Rodi, sehat. Dulu ya tangannya dingin, bukan apa-apa ya. Habis megang kopi tadi, habis megang kopi. Habis megang kopi, minum kopi kita bareng-bareng. Oke, Betul. apa kabar semua? Baik ya? Baik. Baik Gitu kan. sekali. Oke, tadi kan di depan tuh aku sempat ngomongin ya sama pemirsa kita atau viewers kita Oke. tentang riset diri ya. Kadang kita lagi jenuh, lagi peak banget, lagi over pokoknya gara-gara sebenarnya mungkin hidup kita yang lagi complicated. Sistemnya yang lagi amburadul lah di dalam diri kita. Pernah ngerasa hal kayak gitu nggak sih? Sering. Sering ya? Kalau lagi amburadul, lagi kondisi nggak baik-baik aja, kayaknya beberapa bulan sekali dalam setahun tuh pasti ada aja momen-momen itu sih. Ya kan ya? Iya, kayak upgrade iOS aja kalau Bener, handphone. itu Iya, dia. iya, Jadi iya. operating system di diri kita yang harus kita upgrade Harus kan? di-upgrade gitu. Kadang-kadang bukan yang kemarin nggak bagus, cuma kayaknya ada hal yang harus diperbaiki dan lebih baru lagi deh. Gue setuju sih, harus selalu ada software update. Betul. Bang Indra gimana? Ya karena kan emang perasaan manusia itu kan nggak stagnan ya, jadi pasti ada naik turunnya gitu. Jadi emang itu sesuatu yang wajar dialamin sama semua orang pasti. Oke, benar. By the way sebelum lanjut ya, Kiki nggak trauma sama komika kan ya? Kenapa emang? Oh, oke. Aman. Aku cinta sekali sama dunia Iya, stand up betul. comedy. kan? Apalagi Pernah main komika dia? Komika satu ya? Komika satu Komika satu. di Jadi film beberapa stand up comedian yang bikin juga aku main. Bang Panji pernah ikut di filmnya Bang Panji. betul. Pas di komika satu kan dia dipalak sama Viko kan? Iya. Iya. Iya bener kan? Sini itu kan? Bener. Scene ini gue lagi jalan sama anak-anak Kobo Junior. Sama anak-anak Kobo Junior. Habis Terus itu Viko sebagai preman. Minta 2.000. Betul. Ujung-ujungnya malah
Geng kita palak. Betul. Gitu. Sini kayak gitu, Kak Sini Robi. gitu Kak Robi waktu itu di film. Komiket 1. Komentar satu, betul. Pembahasan ini bukan salah tim produksi. Ini inisiasi host. Ini inisiasi host. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Sama Tapi itu Ricky. dulu. Tapi itu dulu. 2026. 2026 udah beda. Udah beda. Kadang pertemanan juga perlu kita riset. Setuju? Betul. Setuju kan ini kan kira-kira ya kurang baik buat kita. Karena kan emang manusia juga sering berjalannya waktu, makin tua tuh circle pertemanannya juga makin dikit, mengecil. Kita pilih-pilih yang sekiranya sesuai dengan apa yang sekarang kita rasain atau apa gitu. Nanti kalian semua ya dan juga penonton ya akan merasakan kok di kepala 4 teman terbaik adalah hewan peliharaan. Nah, betul. Setelah banyak mengalami hidup ya. Gua ngomong sama kucing sekarang. Hal yang wajar, Sama hal yang kucing. wajar, hal yang wajar. ya. Oke, tapi tentu aja ini kan masih nuansa ya kuartal awal 2026 lah. Pasti kita pengen ngebahas tentang namanya resolusi. Sebelum ngomong soal resolusi 2026 ini, kalian apa sih kira-kira resolusi-resolusi kalian yang dulu-dulunya kalian gadang-gadangin banget bakal berhasil, tapi mohon maaf, ternyata ke call off, ada gagalnya gitu. Kira-kira apa? Kalau saya ya pengen workout sih dari dulu gitu. Iya, itu hal yang sederhana kan sebenarnya kan. Pengen workout, rajin ngebentuk badan atau apa gitu. Tapi ternyata selama 2025 tuh kemakan rasa malas atau apa. Jadi, Kemakan rasa males. Entah dari pekerjaan jadi akhirnya sering begadang, terus bangunnya siang. Jadi kayaknya hal kayak gitu tuh bukan nyesel sih, tapi resolusi yang udah pengen dicapai di 2025 akhirnya enggak Kemakan tercapai. rasa malas jadi jawaban abang. Betul. Kalau Ricky gimana Ki? Lumayan. Jadi 2025 itu sebenarnya di kuartal 4 lah ya. Itu tuh ada kepingin kayak gue pengen deh coba hidup lebih sehat, yaitu dengan lari. Lari itu tadi workout kan. Iya. Gue tuh sebenarnya di akhir-akhir penghujung 2025 tuh lagi seneng-senengnya lari. Karena kebetulan dekat rumah tuh ada tempat lari gitu. Jadi ngerasanya tuh pas lagi seneng-senengnya lari, begitu one day pulang syuting atau nongkrong atau apa sampai malam, besok paginya nggak kekejar lari tuh, itu rasanya aduh males. Betul. Karena gue keskip sekali nih. Betul. Tapi keskip sekali itu yang bikin justru malah akumulasi ke berikutnya jadi Skip males. lagi, bener. Itu sih. Ini bisa dibilang kayak apa? Nanti kita akan bahas tentang ini. Ini namanya dengan guilt spiral ya. Tapi kita bahas lebih dalam nantinya. Cuman kalau misalkan kita sekali ngasih reward, ini contohnya aja ya. Kayak aku pernah berhenti berasap. Oke. Aku berhenti berasap Ki. Lumayan hampir setahun. Setahun gue berhenti berasap. Terus akhirnya gue kasih reward ke diri gue pas gue nyampe puncak di Gunung Agung. Karena gue ulang tahun waktu itu. Kasih reward ke diri, hadiah kebetulan ada nih gitu kan ya. Berasap tuh aku. Oke. Abis itu kelanjutan lagi Bang Indra. Memang Memang kita kalau ngasih reward ke diri kita harus yang baik, harus yang positif sih. benar, Nggak boleh sesuatu yang nggak enak, akhirnya ujung-ujungnya keulang lagi gitu. Tapi aku pengen dengar sekarang untuk 2026 resolusi kalian nih apa sebagai seorang musisi dan seorang komika yang akan kalian gadang-gadangkan sebagai sesuatu yang bisa bangkitin value kita sebagai manusia masing-masing deh. Silakan Kiki dulu boleh. 2026 tuh jadi tahun yang sebenarnya dari awal tahun nih sebenarnya dari 2026 Januari tuh udah kepingin gini. Gue pengen deh tahun ini lebih fokus sama temen-temen, sama Bastian, sama Aldi di Kubu Junior atau sekarang namanya TBA ya. Atau CJR nih yang teman-teman tahu juga. Jadi belakangan tuh kayaknya kita sebenarnya udah satu grup lagi. Tapi banyak dari kita tuh bertiga yang punya urusan masing-masing, punya kendala masing-masing, punya hal yang dituju masing-masing. Kayaknya dari 2026 tuh rasanya coba kita ngobrol lagi, cerita lagi, hidup lu tuh sekarang di fase apa sih? Karena 2025 dan sebelum-sebelumnya banyak banget fase-fase yang gue tuh nggak tahu loh tentang Bastian dan Ali. Karena kita cuma ketemu tuh di panggung, kita cuma ketemu sesekali. Tapi apa yang lu rasain saat ini, gue nggak tahu. Padahal secara timeline, gue tahu banget kerja dari kecil. Banyak ngeliat hal dari kecil tuh bukan satu hal yang gampang, begitu udah gede. Ternyata gini ya gitu kan. Dan dunia entertainment kan ya naik turun, pasang surutnya itu gue tuh sebenarnya pengen tahu 2026 itu pengennya tuh jadi kayak satu hal yang kita barengin lagi bertiga, kita bikin apa yuk bertiga, kita kembangin apa bertiga yang bisa kita coba achieve bareng-bareng. Sebenarnya lebih ke situ sih. Dan sekarang lagi kita jalani, mudah-mudahan Kita doain ya. konsisten. Amin. Yang susah kan konsisten ya. Betul. Tapi Bang Indra tahu nggak kenapa cuma bertiga? Sisanya kenapa ya berantem mereka atau gimana? Kenapa sih? Wah, itu nggak ada di Comic It. Oh, nggak ada. Jadi saya nggak nonton waktu itu. Gue nggak nonton, betul. Kok cuma bertiga? Iya. Kayaknya mereka beberapa ya? Iya. 5 kan ya? Berempat. Berempat. Iya. Tadinya Siapa berempat. sih Bang?
Kebetulan Bisma emang sibuk banget. Iya. Aku akhirnya nggak begitu. Sibuk bis malam ya? Bis malam sibuk, sama Bis Rafael malam. juga sibuk sih. Jadi kayak emang nggak sering ketemu. Aduh, tapi kalau Kiki berbicara tuh kayak, Ki, kamu udah gede ya? Udah lah, udah. Berapa sih Ki sekarang? Sekarang ya, Dua... gue 28. 28? Tahun ini gue 22, gue udah berapa? Anjir. Time so fast ya? Tapi sobat, gue tuh Bener, mulai time flies so industri, fast. di industri, ya Kamu tuh seperti dari 9 atau 10 tahun ya, Dek? ya 11-12 tahun aku mulai pertama kali gitu. Dengan Kubu Junior pada saat itu kita nggak, dulu waktu kecil kan ya udah kirain nyanyi dan aktivitas kegiatan yang kita lakukan tuh ya udah gitu. Betul. Harusnya. Begitu sekarang biasanya anak umur 12 tahun harusnya nggak punya jadwal sebanyak itu. Iya. Terus secara mental kan sebenarnya exhausting gitu dari umur segitu udah kerja. Nggak mau buat buku child grooming? Nanti disalahin orang tua kita. Oke, sekarang aku Bang Indra. Bang Indra 2026. Karena kalau misalkan aku sempat lihat kan, Betul. waktu itu sempat memutuskan untuk hiatus sejenak, Betul, gitu kan. betul. Aku belum paham fokusmu kemana, tapi apakah 2026 ini akan lebih gong lagi, pengen lagi jor-joran lagi untuk berkarya, atau bagaimana? Atau agak slow down sedikit? Ya, karena hiatus kemarin itu banyak membuka mata sih. Salah satunya adalah menurunkan, apa ya, istilahnya tuh Jam idealisme. terbang. Enggak, idealisme seniman lah, gitu. Jadi kemarin sempat hiatus untuk kayak mencari, ini sebenarnya gue di sini mau ngapain sih? Dalam tanda kutip di industri ini mau ngapain sih sebenarnya gitu. Makanya selama 1 tahun untuk lebih fokus sama diri sendiri, buat kayak ngenalin diri sendiri maunya apa. Sampai pada akhirnya di 2025 kemarin udah comeback lagi, kerja lagi segala macam. Jadi sekarang fokusnya itu lebih realistis. Nggak ngomongin sesuatu yang kayaknya cuma ada di kepala doang nih. Tapi jalanin sesuatu yang emang ada di depan mata. Terus goals-goalsnya lebih realistis tentang beli rumah, beli mobil atau apa buat berkeluarga gitu-gitu. Jadi sekarang tuh fokusnya ya cari duit aja. Sejujurnya, betul. Oke, dulunya lu planner, tapi sekarang lu doer. Doer, betul. Nah, apa yang akhirnya dari seorang planner menjadi doer? Apa yang lu sampaikan ke diri lu, Bang? Akhirnya memutuskan, oke, let's do it, let's go, gitu. Ini kenyataan pahitnya adalah teman-teman gue yang lain itu udah terbang lebih jauh gitu. Yang mulainya di start yang sama, tapi ngelihat mereka tuh sekarang udah terbang lebih jauh tuh gue ngerasa, walaupun gue nggak ngiri sama mereka, cuma gue ngerasa kayaknya hidup gue stuck ya di sini gitu. Jadi mungkin sekarang tuh lebih realistis, lebih pengen bukan mengejar mereka, cuma seenggaknya gue ada di path yang tepat lah untuk menjalani hidup sebagai manusia gitu. Setuju banget aku. Kira mereka keren-keren banget. Yafa tuh gak pernah salah milih bintang tamu ya. Luar biasa. Si Jose banyak insight sih guys soalnya. Dan aku berharap teman-teman Yafa juga bisa mendapatkan banyak insights dari bintang tamu kita khususnya mereka berdua ya. Oke, jadi kalau misalkan ada satu nih resolusi yang gak terjalankan, itu gara-gara emang misalkan jalan tempat ya Bang. Wah. Memang motivasinya yang lagi turun atau emang ngelupain resolusi itu? Kiki. Gimana ya kalau ngomongin resolusi kayak gini, kayaknya aku udah cukup banyak ngelihat hal di mana kayaknya apa yang kita jalanin dan kita udah yakinin aja bisa dijatuhin dan tiba-tiba arahnya jadi nggak jelas. Jadi menurutku sekarang tuh lebih ke banyak hal yang ya udah dijalanin aja. Kalau memang ternyata gagal, ya udah. Kalau kemarin-kemarin tuh sebenarnya gini, aku sempet di 2025 nge-host di satu program. Tiba-tiba di tengah-tengah dari bertiga host yang dikat gue doang. Dengan alasan yang saya juga sampai hari ini nggak tahu. Ini nggak ada Biasa itu. ya, yang Karubin pasti lebih Itu mah biasa. jam terbang pasti lebih tinggi lah. Gue ngomong kayak gini ini sama senior nih. Ini sebenarnya lebih curhat ke senior. Iya. Sempet tuh 1 hari 2 hari ngerasa Iya. gue kurangnya apa ya? Sampai nanya ke tim kreatif, enggak, lu nggak ada kurangnya. Cuma memang permintaan atasan dari ya mungkin gue nggak tahu lah yang lebih berwenang ngerasanya ya kita butuh something new nih. Terus gue bilang ya tapi kan maksudnya kalau ego kenapa gue? Kenapa gue yang harus dikeluarin? Tapi mikirnya, mungkin abis ini gue dikasih jalan yang lain kali ya. Atau mungkin ya gue memang simply not good enough, so I have to learn untuk bisa jadi lebih baik. As simple as that gitu. Jadi kayak menurutku, makanya kayak abis itu setelah itu refleksinya adalah, ya udah abis ini gue bikin sesuatu yang lain yang lebih supaya gue bisa punya pengembangan diri gitu. Wow, gila ya luar biasa. Bang Indra gimana Bang? Kenapa sih yang bikin lu agak sedikit kemarin jalan di tempat itu lu sebenarnya emang motivasi lagi capek banget lagi turun atau emang lupa aja gitu sama planning sama resolusi? Lebih Berat. ke ini sih kalau gue tuh ngerasa hidup di isi kepala sendiri. Jadi akhirnya semua hayalan, imajinasi itu nggak
nggak jalan gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah motivasi sih. Sampai akhirnya gue mikir kita nggak butuh motivasi, cuma lebih butuh disiplin aja. Bener. Motivasi segede apapun, tapi kalau kita nggak disiplin, misalnya motivasi sekarang gede nih, ya paling berjalan seminggu maksimal atau 2 minggu lah. Tapi kalau nggak disiplin itu yang akan ngebawa kita, walaupun nggak ada motivasi atau enggak, tetap bikin kita jalan gitu. Jadi gue ngerasa kemarin tuh kurang disiplin aja sih sama hal-hal kayak gitu. Disiplin di atas motivasi sebenarnya berarti ya? Iya, disiplin. Itu motivasi sebenarnya nggak sepenting itu. Nggak sepenting itu. Disiplin. Nggak sepenting itu. Disiplin yang lebih penting ya? Iya. Aku setuju. Nah ini sekarang ngomongin soal kalian berdua lah ya. Kita sebagai manusia biasa pasti sering ngelakuin kesalahan. Tapi pernah nggak gara-gara kesalahan kecil kita keep blaming ourselves, nyalahin diri kita, menghukum diri kita, sampai bikin kita tuh stuck untuk mendapatkan sebuah perubahan yang besar. Pernah nggak? Dikit-dikit apa-apa kita langsung kiblatnya ke atau kompasnya ke moral kompas kita gara-gara kita pernah ngelakuin kesalahan kecil, gua akan selalu salah gitu. Pernah nggak Bang kayak gitu? Kalau pernah sih pasti pernah ya, ngeblaming diri sendiri sama sesuatu yang udah terjadi, cuma ya mau gimana lagi, kita nggak bisa dalam tanda kutip mencuri waktu buat balik lagi ke masa itu gitu. Kalau misalnya terus ngeblaming, akhirnya ngelihat kaca spion di belakang mulu, jadi nggak fokus ke depan. Ya. Itu sih mungkin emang belajar ya. Kayaknya setiap orang tuh punya masa tertentu di mana mereka pasti nyalahin diri sendiri, terus nggak maju-maju. Tapi pada akhirnya seiring berjalannya waktu makin tua, pengalaman makin banyak, akhirnya ya udahlah, udah lewat juga toh. Siapa sih manusia yang nggak pernah buat kesalahan gitu kan? Benar, aku setuju. Kiki gimana? Sering. Blaming diri sendiri itu sering. Lebih sering ya Kiki? Lebih sering. Jadi sebenarnya lebih banyak hal-hal yang ya ini salahnya di gue sih, ini salahnya di gue sih. Yang ketika itu terjadi sebenarnya baru realize-nya sekarang sih belakangan. Oh ternyata gue tuh blaming diri gue atas value yang bukan gue. Jadi karena itu bukan value-ku, tapi aku maksain, kok gue nggak kayak gini ya, kok gue nggak kayak gitu ya. Sebenarnya kalau ditarik ke dalam diri, ya lo emang nggak gitu. Mau gimana gitu. Jadi kayak lo harus terima, accept dulu, penerimaan itu ada. Baru nemuin value-nya apa. Kalau value-nya udah nemu, baru bisa dijalanin. Cuma kadang-kadang aku udah mulai tahu nih triknya. Dulu kalau udah ngeblaming diri sendiri, itu pasti kan lagi di rumah sendirian. Kayak gitu. Karena aku realize Overthinking jadinya. Betul. ternyata gue extrovert mentok. Untuk bisa rilis itu semua ketemu sama orang. Iya. Ngobrol, nongkrong. Gak harus ngobrolin masalahnya, tapi ketawa-tawa cerita. Pulang rasanya, gue lebih enak tenang. Tapi kalau sendiri itu rasanya kadang-kadang lu nggak berguna, lu nggak ini, lu nggak pantas ada di sini, lu tuh gini, lu ke depan mau gimana, lu kalah dibandingkan yang lain, lu nggak ada apa-apanya. Itu sendirian. Tapi emang secara bukan kodrat sih, lebih ke timeline hidup manusia nih. Dari zaman purba kan kita selalu harus berkegiatan kan. Benar. Enggak di rumah doang gitu. Emang kalau di rumah doang tuh emang bikin stres sih. Benar. Di dalam gua atau apa gitu. Jadi Waktu saya dulu zaman purba ya. Saya dulu udah ke mall. enggak maksudnya zaman-zaman ya survival lah gitu. Kan harus berburu keluar sesuatu, doing something gitu. Ya, tahu gak sih kenapa extrovert mentok kayak Kiki itu lebih happy di luar? Dan sebenarnya extrovert itu bukan berarti yang aku tahu ya, bukan berarti kita orang yang talkative, yang suka berkegiatan, ketemu orang. Orang extrovert itu ketika ketemu orang ramai, dia tuh menyerap energi orang-orang lain. Kita jauhin yuk. Takutnya di sini habis gue pulang gini, capek ada si Kiki ya. Disebut ya. Capek banget. Jujur ngobrol sama dia training. Capek nih gitu. Oke, ini ada sedikit teman-teman, sesuatu yang pernah aku baca dalam sebuah buku ya. Sebenarnya ketika kita mendapatkan halangan atau mungkin juga sebuah penghalang, aku bisa bilang gitu, kita nganggap itu adalah obstacle ya, coba dalam hidup. Sebenarnya ya obstacle itu menurut aku adalah jalannya. Contohnya misalkan aku kalau suka naik gunung, kadang kalau misalkan ada jalan yang mungkin harus aku babat dulu, itu aku tahu itu adalah jalannya tuh Ki. Jadi aku babat dulu tuh jalanannya. Nah jadi kalau misalkan kita nganggap obstacle atau halangan itu adalah sebuah penghalang, dia kan menjadi penghalang selamanya. Oke. Tapi kalau kita anggap obstacle itu tantangan, kita akan maju untuk dapetin jalan yang lebih baik. Menurut aku sih gitu ya. Jadi lebih ke mindset lah ya. Mindset. Mindset. Nah sekarang ngomong soal kesalahan, maaf banget aku nanya sesuatu yang personal. Pernah nggak ngerasa kayak ngelakuin kesalahan over and over, kok ini lagi ya? Kok gue kesalahannya sama ya berulang-ulang? Kayak kita berada di satu cubicle, dan kita ngerasa gue ngelakuin terus nih kesalahan ini gitu. Pernah nggak sih Bang Indra? Kalau ngelakuin kesalahan yang over and over again gitu pasti pernah lah ya. Cuma kayaknya itu
udah kereset di otak, jadi craving dopamin itu terus gitu. Kalau misalnya si otak itu kayak misalnya sesederhana mau tidur cepet nih, nggak mau begadang, tapi otak tuh kayak kita harus butuh sesuatu nih, scroll, akhirnya tidur jam 5, jam 6, kayak gitu kan. Termasuk kesalahan-kesalahan yang diulang-ulang terus, ya cuma gimana ya? Dopamin. Iya, dopamin kayak gitu tuh udah ada di otak gitu. Jadi untuk ngerisetnya lagi emang harus butuh kerja keras, butuh niat dan disiplinnya kuat gitu. Pasti. Kiki gimana Ki? Pernah? Kurang lebih sama tuh. Itu permasalahan yang kecil over and over again ya. Kayak soal begadang, tapi aku ditambah nih. Jangan hari ini nih. Gue akan stop makan di jam 6. Gue akan stop makan di jam 7 malam. Dan gue berhasil melakukan itu. Dari jam 7 aman. 8, 9, 10 aman. 11 aman. 12 kayaknya gembel ya. Itu kayak semua orang nih. Bener. Sebenarnya itu kita tahu. Makan kalau udah jam 9 teras selesai. Sama kayak tidur. Betul. Lo harus bisa tidur. Siapa sih semua dokter Tirta deh kita lihat atau siapapun semua dokter yang ngomong begadang nggak ada yang bagus. Betul. Bang Aji Roma juga bilang apa? Iya. Kalau ada perlunya. Kalau ada perlunya. Hansip, satpam itu ada perlunya. Apa buat kerja. Karena loading buat event ada perlunya. Ada perlunya. Tapi kalau di kamar scrolling nggak ada perlunya. Gak ada perlunya, betul. Itu selalu diulang tiap hari. Gue besok mau bangun jam 6. Kok malah tidurnya yang deket ke jam 6 alias jam 4 dan 3 ini. Bener. Nah, itu emang susah sih. Resep gitu tuh emang susah. Emang harus kita galakan lagi. Betul, terus kayak setiap bangun pasti rasanya bersalah. Bener. Oh, Sama lagi. Pasti. Tapi ngerasa bersalah cuma sebentar habis itu diulang lagi. Itu tuh manusia tuh kayak gitu tuh. Kayaknya solusinya ruqyah kali ya. Nah, itu yang tadi kita sebut di awal atau sempat aku mention di awal, kita sebut sebagai guilt spiral, teman-teman. Atau bahasa Indonesia ya guilt spiral lah gitu. Tahu kan bentuk spiral ya? Gimana kita kayak susah banget keluar, dia akan berputar terus seperti itu, ada rasa bersalah yang seperti itu. Nah, sekarang kalau ngomong soal guilt spiral ini karena ada hubungan juga buat gaya hidup kita sih sebenarnya. Kalau dari aku pribadi ya, buat Abang sama Kiki. Jadi ngomong soal gaya hidup, kalau berubahnya dramatis, itu bagi aku malah something yang salah di situ. Oh, oke. Tapi kalau kita berubahnya pelan-pelan, sedikit demi sedikit, tapi kita konsisten, itu akan lebih baik menurut aku sendiri sih. Iya. Misalkan misalkan kita main handphone, screen time-nya satu hari itu 12 jam. Dikit-dikit aja Bang. Karena kalau misalkan kita benar-benar menghukum diri kita dengan berubah dramatis, kita akan craving. Betul. Craving untuk, gue mau sikat nih, gitu. Iya. Jadi kalau kata aku pelan-pelan aja. Misalkan mohon maaf makan nasi biasa ya 3 piring. Pelan-pelan kedua ke 1. Kalau aku gitu Bang. Sekarang aku pengen nanya nih. Kalau misalkan fase guilt spiral ini sendiri lingkupnya itu memang di menjaga pola hidup sehat berarti ya. Tadi kan susah tidur, ngambil makan. Abang juga jadinya kayak pengennya main handphone terus karena tengah malam gitu. Bahaya juga sih ya. Nah aku penasaran. Apa tanda paling awal yang bikin kalian tuh sadar kalau kayaknya gua mulai kejebak di kesalahan yang sama nih gitu? Iya, ketika ada pikiran itu di kepala. Iya kan, sesederhana itu ketika kita kayaknya ada yang salah nih dengan apa yang gue lakukan nih. Itu langsung ngerasa mau blaming diri sendiri, ngerasa guilt gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada hal itu berarti gue udah ngelakuin hal yang benar nih gitu. Jadi sebisa mungkin melakukan sesuatu sampai nggak ada sesuatu di kepala tuh kayak gue kayaknya ngelakuin hal yang nggak bener nih gitu. Jangan sampai ada. Coba aku tanya ya, Oke. sampai bulan Maret ini, case selain main handphone sampai subuh, apalagi yang dalam bentuk guilt spiralnya seorang selain main handphone, Males sih. rasa malas Rasa males kayak untuk bikin olahraga, bikin materi, terus kayak mau konsepin sesuatu, bikin sesuatu gitu. Kayaknya itu padahal udah diagendain ya. Kayak harus ada konten berapa nih dalam seminggu atau sebulan. Nah, tiba-tiba kemakan rasa malas kayak gitu-gitu. Itu ya sering banget terjadi. Itu dia. malas. Kiki Rasa malas. Kalau ditarik rusnya pasti kemalas lagi ya. Karena gini, menurutku ya kita semua nih yang ada di sini, kadang-kadang
aktifnya tuh jam-jam 2, jam 3. Betul, Kita betul. mulai ide kreatif muncul. Gue mau bikin konten ini nih, gue mau nulis ini nih, gue mau bikin something ini nih. Itu tuh adanya di jam-jam segitu. Di jam-jam waktunya kita harusnya tidur. Harusnya jam biologisnya tidur. Tapi otak muncul ide kreatifnya tuh di jam segitu. Makanya yang aku lagi usahain adalah ada nggak ada ide, coba duduk, lu nulis materi aja deh. Abis itu misalkan entah buat konten besok dapat nggak dapat, yang penting ada waktunya. Betul. Karena sebenarnya deep down aku tahu itu salah, tapi memang gimana dong kreatifnya muncul di jam-jam segitu. Kadang nih kita udah gini nih, tiba-tiba di sini nih zoom kayak, nah HP gue mana? Gue nos dulu, biar besok gue nggak lupa, besok pagi gue kembangin. Dan nggak ngerti kenapa munculnya di jam segitu. Itu selalu tuh sampai bulan Maret ini, itu yang paling sering terjadi. Padahal harusnya kalau jam 3 subuh tuh kata orang yang muncul banyaknya hantu ya. Tapi ide kreatif Itu dia tuh. Pertanyaan gue nih, ya. Ketika ide kreatif itu datang di tengah malam, baper dong. Jujur, ngambilnya HP M2. Apa jujur? Tengah malam nih ide kreatifnya datang nih. Kayak aku jujur ya, aku tuh sering baca skrip kayak skrip Java gitu. Gue bacanya jam 2, jam 3 kayak semalam. Di jam-jam segitu kan mesti ya. Dari zaman SD juga dulu belajarnya gitu. Berarti lebih ke kebiasaan gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya siklusnya itu terjadi mengimbangi dengan makanan apa ketika perut coba Kalau jujur. aku sih Java granola. Kalau aku di rumah. Harusnya nyopet lagi ya. Oh iya ya. Kalau aku biasanya yang simple-simple aja. Mie instannya 2, telurnya 3. Telurnya 3. Telur 3, mie-nya 2, rebus pisan. Kuahnya banyak, buset tuh banget. Pakai cabe biasanya. Pakai cabe jam iris. segitu. Iya. Dan itu pasti over and over and over again. Minumnya es kopi. Kok bijak di jam segitu ya? Bangunnya jam berapa Ki? Bangunnya ya pagi lah. Pokoknya jam 11, jam 12. Pagi tuh. Pagi banget dah tuh ya. Pagi Itu ayam udah bertelur bukan berkokok lagi ya. Kalau Bang itu apa kira-kira ke tengah malam? Iya, paling aman sih emang ini sih, mie instan sih paling aman. Maksudnya yang udah simple, kalau misalnya kita mesen yang lain-lain kan agak ribet kan ya. Iya. Butuh waktu gitu segala macam. Ya udah mie instan. Kalau misalkan Doi bilang mie instan itu paling gak ribet, paling gampang, salah banget. Kita akan bahas ya. Ada yang cuman lebih simple, lebih gampang lagi, lebih cepet lagi tapi ngenyangin dan bikin kita makin smart juga. Misalkan buat konten. Ini kita bahas ya. Tapi tetap masih ada di guilt spiral tadi sebenarnya. Ini kalau misalkan kita ngelakuin kesalahan yang sama dalam satu box yang sama gitu Bang ya. Kira-kira ini tuh sebenarnya bentuk kita peduli sama diri sendiri atau malah kayak penyiksaan terhadap diri sih menurut kalian? Kiki mungkin. Sebenarnya sih nggak ada yang namanya tiba-tiba nanti ntar gue bakal berubah sih. Cuma kesadaran diri sendiri akan itu suatu hal yang salah. Sebenarnya bukti bahwa kita sebenarnya aware kok. Deep down kita tahu kalau itu salah. Deep down kita tahu itu salah. Jadi makanya kayak ya mungkin harus dikurangin kayak tarsok-tarsoknya aja. Besoknya aja. Mulai dari ya mungkin disiplin ya harus dengan goal yang begitu besar ya. Cuman kayak biasain misalkan dengan tadi makan yang tadinya porsinya banyak dikurangin. Bangun yang tadinya siang dipagiin. Tidurnya juga lebih dibundurin lagi berarti lebih jam 10 mungkin jam 9 gitu. Nah ini targetnya beberapa bulan terakhir nih ya sampai 2026 berakhir nanti resolusinya ada hubungan ke situ Pasti. keluar dari si box tadi si spiral. Pasti, karena menurutku kayak ini umur 28 sekarang terus kayak punya tubuh yang sehat, bukan aku ngincar kurusnya ya, tapi tubuh yang lebih sehat kalau medical check up nggak banyak merahnya. Itu kan satu hal yang masa gue umur 28 segini sih nggak boleh dong, harusnya gimana nanti lu punya keluarga, punya apa kan hidup timeline panjang, nggak cuma sekarang gitu loh, maksudnya tuh ke situ. Hidup buat panjang. Hidupnya buat panjang. Oke, Bang Indra gimana? Lu ngerasa guilt spiral tuh happiness atau penyiksaan? Paradoksnya kan gitu kan ya. Kalau misalnya kita ngerasa sesuatu ada yang salah, itu berarti kita udah peduli sama diri sendiri kan gitu. Jadi kesadaran diri ada sesuatu yang salah sama apa yang gue lakukan atau nggak beres gitu, itu kan salah satu tanda yang pertama untuk kita tahu kita harus jadi lebih baik nih. Jadi menurut gue juga emang penting aja sih hal-hal kayak gitu tuh ya, ngerasa guilt itu emang penting untuk kayak ngedobrak, ayo kita lebih baik lagi gitu. Kayak Iron Man lah, kan nggak langsung armornya kayak gitu kan, pasti kan dia ngelakuin sesuatu yang salah dari awalnya kayak gini doang, habis itu lebih baik gitu. Jadi emang butuh.
Mereka berdua sih sebenarnya sudah mention ya bahwa kita tuh sebenarnya sudah dapat sinyal-sinyal itu. Betul. Si guilty tadi, rasa bersalah itu sudah ada sinyalnya gitu. Dan bisa jadi hukuman sih menurut aku ya kalau kita ngeliat ini sudah ada sinyal tapi nggak kita keluar nih dari sinyal tersebut, ya ini adalah hukuman sebenarnya gitu ya. Dan kalau penting adalah kita itu harus tahu nih rasa bersalah kita menurut aku. Kalau kita udah ngerasa bersalah dengan apa yang kita sudah lakukan, itu sebenarnya sudah alarm ya Bang ya. Iya, iya. Udah lampu merah nih. Kalau sudah datang, bersyukur banget sinyalnya itu datang. Iya, betul. Kebayang kan kalau misalkan teman-teman kita nggak sadar Betul. bahwa sinyal tersebut sudah bisa hadir dan merusak tubuh kita ke depannya gitu. Dan intinya adalah di fase guilt ini atau fase guilt spiral ini, kira-kira apa hal kecil yang paling realistis buat ngerem itu semua menurut kalian? Yang paling realistis sih, ya sadar dulu aja sih. Sadar kalau ada yang salah nih gitu. Dan ya berani buat ngubah, mulai pola hidup yang baru untuk sesuatu yang kedepannya lebih oke lah gitu. Nggak, ya benar tadi kata Kiki, kita nggak hidup untuk hari ini doang gitu. Jadi untuk jangka panjang diperhatiin kayak gitu. Gimana? Harus berani ini mungkin dalam waktu dekat ya. Kalau yang paling realistis adalah harus berani untuk bilang gue balik duluan ya ke teman-teman pas lagi nongkrong. Kayaknya itu jadi salah satu kunci Iya. supaya bisa lebih baik deh. Kalau misalkan let's say tadinya jam 12, jam 1 baru gue balik ya. Mungkin jam-jam setengah 11 sudah kayak gue harus balik deh. Kayaknya untuk berani ngomong kayak gitu ke teman-teman yang rasanya aduh lagi seru-serunya lagi gitu. Kayaknya itu Itu susah sih itu. susah banget Susah sih, Bang. itu susah. Gue kan main banget. Terus kalau udah nongkrong Extrovert banget. iya, dia cerita apa dar, ketawa dar itu masa gue balik sih, gitu. Masa gue balik sih. Dan kayaknya harus deh belakangan ini udah mulai direm aja dikit gitu. Tapi aku mikirnya analoginya gini ya, misalkan handphone kita masing-masing, orang lain nggak bisa ngereset handphone kita kan? Betul. Mereka nggak tahu Google password kita apa, atau lock screen password kita apa. Jadi kita sendiri nggak sih harusnya bisa, Betul. hanya kita yang bisa ngereset si sistem tersebut yang salah. Menurut aku pribadi ya. Betul. Kalau kita udah tahu nih ngereset semuanya apa, kita sudah nge-clear lagi. Memang kalau aku pribadi, waktu dulu aku cerita sedikit ya Ki. Waktu aku keto, diet, ya, dan juga aku intermittent, aku memang menarik diri dari teman-teman aku yang suka kulineri. Aku izin dulu Ki. Gue lagi mau riset ya guys ya, gitu. Gue mau riset karena ada sesuatu yang memang harus gue lakukan biar gue bisa hidup lebih panjang. Kalau lu sayang sama gue, lu pada sayang sama gue, lu support gue ya, gitu. Jadi kalau mau nongkrong, go ahead, gue nggak akan iri, nggak usah ngajak-ngajak gue. Kalau aku sih gitu dulu. Betul. Karena menurut aku, kalau kita bisa ngeriset atau orang lain bisa ngeriset kita, harusnya kita sendiri yang bisa ngeriset tersebut gitu, ngeriset apapun itu sistemnya. Dan yang penting adalah ya bagaimana kita ngeriset itu nggak bisa langsung yang perubahannya langsung besar gitu Bang. Ya itu tadi update softwarenya kan pelan-pelan. Nggak bisa langsung dramatis gitu lah ya. Nah ini aku pengen nanya deh soal yang namanya analogi misalkan ya. Mobil kalau misalkan udah tahu nih blong remnya, itu kan pasti kita tes dulu ya. Betul. Kita cek dulu ya gitu. Kiki sama Abang kalau misalkan sudah mulai blong nih, remnya nih, apapun itu, gaya hidup atau apa. Ya. Kalian kira-kira nunggu itu tabrakan dulu atau lebih senang untuk preventif kalau sudah kerasa blongnya rem? Biasanya gimana? Bijaknya sih preventif ya. Betul, Bijaknya sih preventif ya. Betul. Semua hal kayak kalau bisa dihindari kenapa harus ditabrak. Cuman kan kalau ditabrak ada last ketok magic. Betul. Ada aja deh gitu. Iya, cuman kayak aduh, toh kalau prevent kalau nggak jadi gue salah nih ngomong kayak gini. Tapi bijaknya preventif. Dan seringkali sebenarnya udah kasih sinyal kalau ini lu terusin, lu besok flu nih. Misalkan kita ngomongin nongkrong lagi seru ya. Lu terusin besok flu deh. Terus mikirnya ya kan ada obat gitu. Sebenarnya salah. Obat kan ya mengobati, tapi kalau ini terus-terusan dan di overuse, badan kan nggak kayak mobil ya kayak gitu. Maksudnya mobil bisa kalau turun mesin bisa ganti mesin. Badan kalau jantung berhenti sih selesai semua kan gitu ya. Iya. Bener sih, bijaknya memang preventif. Cuma seringkali kadang-kadang kita nabrak dulu gitu, baru iya lagi nabrak lagi, ya udahlah, bener, udah benerin dulu deh ke ketok magic atau apa. Cuma emang itu ya susah sih. Kadang-kadang kita nggak tahu ini rem beneran blong atau enggak nih. Iya kan? Sering kali kan kayak gitu tuh. Ya udahlah, jalan aja dulu lah gitu. Tapi akhirnya ya nyerempet sana, nyerempet sini gitu. Udah sekarang gini aja, ini kan berdua sepakat preventing lah ya, yang preventif. Pertanyaannya, sebelum blong banget nih, tengah malam, nulis skrip.
berkarya, makannya mie rebus segambreng. Belum nggak remnya? Jelas. Bagus, sepakat dong ya? Kan efeknya begini. Sepakat ya? Jelas. Tadi kita udah ngebahas soal software update sama riset handphone kita masing-masing. Ya. Betul. Sepakat mau riset nggak? Sepakat. Oke, sama-sama sepakat nih. Sepakat. Berkarya boleh, begadangan mau gimana lagi? Karena kan memang di situ adalah waktunya kita punya ide. Betul. Kita kreatif ya. Kataku kan tadi berubahnya pelan-pelan tuh Bang. Iya. Nggak bisa mendadak jebret gitu ya. Pelan-pelan deh, begadangan tetap ada, tapi minimal yang rebus-rebus tadi tuh kita rubah ya. Iya, Sepakat ya? Sepakat ya. Nah sekarang perubahannya, kira-kira gue ganti mie rebus pakai apa ya? Yang kira-kira bikin kenyang, yang bikin kita tetap bisa kreatif gitu. Kalau kata Abang tadi, misalkan mie yang namanya mie instan kan gampang, tinggal sobek, tapi kan masih ada masak lagi. Iya sih. Nunggu lagi. Ya, Iya bener sih. Nah ini ada yang tinggal sobek langsung makan Bang. Tara di depan kita, tepuk tangan dong. Granola Java, triple berry. Ya, jadi buat teman-teman semua, Abang ambilin nih ya. Ya. Sikat. So guys, kamu bisa nyoba ini ganti ke makanan yang memang enak dan juga sehat. Biar kamu enjoy dan nggak craving ke makanan-makanan yang lain. Aku pengen ngenalin kalian semua ke Java Granola. Ini boleh loh. Kalau pengen nyobain Kiki, Bang Ida boleh coba Siap. aja langsung dirobek. Boleh silakan yang gede, yang kecil boleh banget. Kecil ya. aja deh. Silakan. Manus dulu. Makan nih. Jadi, batu. Ini memang kalau kagak perlu dimasak kan? Robek, langsung makan deh ngemil. Ide kreatif tetap ada pokoknya tengah malam juga ngemil-ngemil kayak pakai dikit. Mana? Ya enak nih. Enak. Enak gak? Enak. Kan? Nah karena nih dapet banget nih, enaknya dapet dan sehatnya juga dapet. By the way, Java Granola ini pakai gula lontar loh guys sebagai sumber manisnya. Yang mana dia itu adalah gula berindeks glikemik rendah yang memang ramah banget buat tubuh kita semua karena jaga gula darah kamu yang lebih stabil. Jadi nggak akan hambar sama sekali dan makanannya juga bisa enjoy gitu. Jadi kita nggak akan kepikiran kan ya kalau misalkan kesurupan, buat yang namanya balas dendam, jadi kelaparan segala macam. Jadi bagi aku udah nggak jadi alasan kalau misalkan nyari ide kreatif dengan makan makanan yang memang bikin kita nyaman atau happy. Ini juga nyaman dan happy ya kan? Setuju nggak sih kalian? Setuju. Manisnya dapat kan kita? Pakai gula lontar soalnya Bang dia. Nggak terlalu manis, tapi manis. Udah gitu ini kan ada basic kita lihat ada cranberry-nya, ada almond. Aku tuh suka banget almond. Jadi cocok sih ini. Ngenyangin banget tuh. Kalau kalian main juga syuting gitu ini ngenyangin banget. Gue suka cranberries, apalagi yang linger. Iya, the cranberry. Ode to my family. Beda ya? Ya, beda ya. Tapi ya enjoyable banget deh kayak ngemil ini. Dan sehat juga, ramah buat tubuh juga ya. Dan kita kan tahu nih buah-buah berry gini banyak kan yang triple berry. Triple berry itu kan memang antioksidan banget ya. Biasanya kita yang suka begadangan Ki, itu kan hatinya kita mukanya gampang yang namanya lusuh, perut kerutan yang banyak. Nah buah yang memang ada berry-berrynya ini bukan berry-berry ya. Buah yang kayak berry gini itu bagus, antioksidannya tinggi. Bahkan buat mata kita juga bagus loh ini. Jadi ngejaga mata. Nice. Gede tuh. Oh iya. Berry-nya. Cari dong Ki. Ada. Biasanya aku sama bintang tamu kayak nyari-nyari gitu Bang. Iya, Ada bonus apa? Ada bonus apa? Ada buah berry apa? Dia di dalam banget tuh nanti ya, tanganku besar sekali. Jadi ini kan berdua bintang tamu tercinta kita ini teman-teman. Mereka udah sepakat untuk bisa hidup lebih sehat lagi. Sepakat namanya begadangan, saya nggak bisa ngatur lah ya. Yang penting aku sebagai teman ngasih nih solusinya gitu kan. Biar resolusi mereka bisa tercapai. Gantilah cemilan-cemilan yang memang nggak sehat. Apalagi yang mie rebus gitu dengan seperti ini, Java misalkan. Tapi di luar dari itu kira-kira 2026 resolusi kalian untuk bisa hidup lebih sehat apa sih? Selain mungkin tadi abang kan pengen nge-gym, belum tercapai nih keinginannya. Apalagi kira-kira resolusi yang lain yang memang sejalan dengan karirnya deh. Yang paling realistis adalah tidak begadang. Kalau tidak ada perlunya. Tidak begadang kalau tidak ada perlunya. Ngapain tidur jam 5 itu buat apa sebenarnya? Betul. Kan manusia tuh lebih semangat kalau bangun pagi kan, tidur kayak jam 10, jam 11, abis itu bangun jam 5 atau jam 6 gitu. Kenapa kalau misalnya di Islam tuh sholat subuh gitu, abis sholat subuh ya berkegiatan ya, biar lebih semangat juga. Nah kalau misalnya udah bangun pagi, udah lebih semangat itu kan lebih cerah kan, lebih apa ya, nggak otak juga ringan, kayak gimana, nggak roots, brain rot gitu-gitu. Aku juga ngerasa ya, misalkan kita bangun subuh gitu Ki, lihat jam 9, baru jam 9, gue udah ngerjain ini. Iya. Pernah nggak sih kayak gitu? Betul. Ki apa Ki, resolusinya Ki, yang lebih sehat lagi nih Ki, sesuai dengan karirmu nih sebagai penyanyi,
Sebagai scriptwriter, komika, kira-kira apa? Ya yang paling penting gini sih, kayak kalau mau hidupnya lebih sehat, kalau untuk panjang pendeknya kehidupan kan nggak tahu ya umurnya. Tapi seenggaknya ketika umur aku dikasih segitu, pengennya hidup lebih sehat aja sih, nggak nyusahin orang lain, nggak nyusahin diri sendiri. Emang bener tadi yang kayak Kak Robi bilang, begitu kemarin aku mulai lari, bangun pagi itu rasanya enak banget. Setelah lari itu jauh lebih seger dibandingkan apapun. Kayak wah oke hari ini mau apa nih? Fresh otaknya. Bangun siang tuh pasti nggak mungkin fresh otaknya. Maksudnya kayak bangun tuh pasti kayak gitu. Tapi bangun pagi, lari, abis itu pulang mandi itu rasanya enak banget. Dan kayaknya begitu kita ngobrol-ngobrol gini aku pikir, ya gue mau lagi deh rasain itu gitu. Kayak gue kangen deh rasa gitu. Gue kayaknya mulai harus aware lagi bahwa itu loh yang dibutuhin Ki. Iya. Oke, sebelum lanjut ngobrol, aku pengen tantang mereka berdua. Ini di luar dari skrip, guys. Apa tuh? Kan mereka berdua ini adalah scriptwriter. Atau mereka, ide kreatif mereka hanya nongolnya itu di jam-jam subuh. Sekarang kita syuting sebenarnya jam 3 sore. Aku akan tantang mereka. Tantangannya adalah coba buatkan tagline yang cocok untuk Yafa. Iya, pegang masing-masing. Terus. Oke. Coba, lu sekarang scriptwriter nih ya. Jadi lu harus pikirkan kira-kira apa ya buat Yafa Triple Berry yang kira-kira rhyme-nya masuk dengan ri gitu. Oke, yang ini bagus produknya nih, yuk. Udah terlalu baik. Coba ini kita tantang mereka, kreativitas mereka di jam 3 sore. Emang iya kreatifnya cuma 3 subuh doang? Coba pikir, aku kasih waktu 10 detik. Oke. Mereka tetap kreatif kayaknya nih mah di jam 3 sore. Kenapa harus jam 3 subuh? Itu alasan guys, alasan. 5 detik lagi. 3, 2, terot. Waktu habis. Coba mau junior atau senior dulu nih? Yang senior dulu deh, yang senior masih lebih siap sih. Coba kita dengarkan karya tagline dari Waginto. Silakan. Yafa Triple Berry, cemilan sehat yang bisa dikonsumsi setiap hari. Kan kreatif. Coba lagi. Yafa Triple Berry, happy life, happy tummy. Masuk. Kata siapa kreatifnya cuma jam 3 subuh? Sih. Iya sih. Benar. Excuse doang. Benar. Lagi Cuma 10 detik buktinya berhasil. Iya. Berarti aku bisa bilang bahwa Yafa Triple Berry ini menunggu kreativitas mereka juga guys ya. Keren. Bener. Excuse doang itu sebenarnya kalian butuhkan tuh adalah motivasi yang lebih lagi. Aku rasa sih gitu. Dan juga kepepet. Dikasih waktu 10 detik. Iya, karena kepepet ya. Oke, jadi aku mau nanya 2026, kebiasaan apa yang mau dipertahankan, lalu kebiasaan apa yang kira-kira mau ditinggalkan? Silakan. Kebiasaan yang harus dipertahankan adalah kebiasaan untuk selalu sadar kita nih satu badan gitu, nggak bisa di-reset lagi. Otak juga ya udah ini doang, kita nggak bisa di-endorse sama siapa, otak atau apa segala macam. Jadi emang kesadaran kayak gitu tuh yang harus dipertahankan untuk kedepannya jadi lebih baik. Entah tidur lebih cepet, terus olahraga atau apa. Jadi hal kayak gini sih yang pengen dipertahankan. Oke, yang mau ditanggalkan bang? Yang mau ditinggalkan adalah kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu. Kebiasaan-kebiasaan yang kemarin yang suka begadang, malas, terus ya pokoknya sesuatu yang nggak produktif lah. Oke, gimana lagi? Kebiasaan yang terus dipertahankan adalah menurutku selalu percaya kalau Indian kita cuma bisa usaha sama doa, selebihnya udah di luar kuasa kita, jadi nggak usah ikut campur sama hal yang bukan urusan kita. Biarin aja, tetap jalanin aja semua kreativitas yang lagi datang muncul, dijalanin sebaik-baiknya. Menurutku itu udah mantra paling tepat supaya kita nggak punya ekspektasi dan kalau nggak kesampaian kita nggak begitu sedih. Yang harus ditinggalkan adalah benar kebiasaan-kebiasaan yang buruk tadi dengan lebih mengingat lagi tadi sembari ngobrol sembari inget iya ya kita tuh satu kesatuan ya. Kepala kita, badan kita, ginjal kita, usus kita, lambung kita, semua bagian tubuh kita ini satu kesatuan gitu. Dan kayaknya di saat sekarang kita punya mimpi banyak. Di saat kita sakit yang kita ingin cuma sehat. Jadi kayaknya harus lebih aware sama kesehatan bahwa ternyata kalau kita semua punya ide
kalau badan kita nggak sehat percuma. Betul. Bener. Hanya menjadi planner doang, Bang. Betul. Belum menjadi doers. Oke, aku setuju banget sih. Aduh, ini bintang tamu kita berdua ini pengganti Mario Teguh, guys. Pokoknya mereka biasa. Sangat motivatif sekali ya, motivating kita untuk bisa lebih sehat lagi ya. Jadi hari ini tuh kita obrolannya ya, kalau aku boleh merangkum sedikit nih dari episode-episode sebelumnya, bahwa kode konsistensi itu memang cuma 3 ya guys ya. Pertama, kita harus lupakan dulu kesempurnaan gitu kan ya. Yang kayak pernah kita bahas di episode yang perdana pertama kemarin. Dan kedua, itu kita untuk bangun sistem yang memang kitanya gampang untuk jalanin. Kita aja nyaman, pasti kita mau. Kalau kita terpaksa, pasti kita nggak mau ya. Nah yang terakhir adalah perihal cepat bangkit seperti yang kita bahas di episode kali ini. Tapi ada juga yang nggak kalah penting, yaitu kalau misalkan kita hidup sehat, itu bukan kayak lari sprint. Ini tuh semua kayak lari maraton aja ya tuh Mbak. Perlahan, dan kita masih bisa lakukannya ternyata dengan sambil ngemil yang enak dan juga sehat. Seperti Java. Jadi kalau misalkan ngemilnya pakai Java, ya nggak Fafa. Boleh. Maksudnya ya. Ngemil pakai Java Kalau kayaknya. ini pakai apa? Gak apa-apa. Ya kayaknya sebelum kita berakhir nih, aku pengen dengar dulu nasihat-nasihat dari kedua artis kita ini. Artis arti dari kata seniman nih teman-teman ya. Bang Indra silakan mau kasih pesan apa kepada teman-teman Java biar ya slowly but sure bergerak untuk bisa lebih sehatnya, silakan. Nggak panjang-panjang, satu kalimat aja yang penting bertahan. Udah, itu aja. Yang penting bertahan. Karena kalau bertahan, apapun yang kita lalui itu akan bisa kita lewati kok. Yang penting bertahan aja. Oke, thank you. Ki? Apa ya selain bertahan ya? Sebenarnya sih kurang lebih sama ya. Kalau aku gini, biasain aja sama kegagalan. Kegagalan tuh bukan musuh. Jadi menurutku kalau lagi gagal ya nggak apa-apa dihadapin aja. Nanti juga ada menangnya lagi, ada berhasilnya lagi. Betul. Gagal tuh jangan dijadiin mau kayak, oh gue takut nih gagal. Justru semakin sering gagal kan semakin terbiasa ya. Iya. Jadi ya udah kalau banyak gagalnya nanti begitu dapat menangnya, oh gini rasanya menang. Ya udah next apalagi nih gagalnya, semakin terbiasa. Jadi manusia yang kuat deh. Bener banget. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau kita bisa maknai hidup kita dengan baik, kita tahu bahwa gagal itu bukanlah akhir sebenarnya, tapi itu adalah bagian dari perjalanan. Betul. Nah, tapi yang paling penting adalah kalau kamu ngerasa ada di guilt circle atau mungkin spiral tadi, kalau sudah ada sinyalnya, tolong langsung keluar. Karena gimana pun juga yang paling baik buat diri kita adalah diri kita sendiri. Kita yang bisa membisikkan ke diri kita apakah kita ada di guilt spiral atau saatnya kita harus keluar dari sana. Oke, kita pamitan sekarang. Terima kasih banyak buat guys, tepuk tangan ya. Oke, so yang pastinya kita senang banget hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Semoga bisa membawa perubahan kepada kalian semua. Nggak melulu yang dramatis perubahannya, pelan-pelan tapi yang pastinya penuh dengan kepastian. Dan juga kita harus konsisten atas perubahan itu ya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat jalani hari ini. Robby Purba pamit. Assalamualaikum. Dadah. Dadah.